Alhamdulillah ya, kita sudah berkumpul di kelas ini. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM. Pada KM, Ibu persilahkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, biasa kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, mari kita mengingat-ingat terlebih dahulu pembelajaran apa yang telah kita pelajari kemarin. Ada yang masih ingat? Saya Bu, Ya, Ting, silahkan. tentang organ gerak dan ide pokok Bu. Ya, pintar. Kemarin kita telah belajar mengenai organ gerak manusia dan hewan serta ide pokok. Ada yang masih ingat organ gerak itu apa? Saya Bu, Ya, silahkan nanti. organ gerak itu adalah alat untuk bergerak Bu. Ya, bagus. Organ gerak itu adalah alat yang dapat menggerakkan hewan atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Kemudian ada yang masih ingat tidak? Ide pokok itu apa? Saya Bu, Ya, silakan Nopi. ide pokok adalah gagasan pertama yang ada dalam cerita tersebut Bu. Ya, pintar. Ditepuk tangan untuk Ating dan juga Nopi. Nah, kemudian Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai cerita secara runtut. Yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Kemudian juga yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Yang keempat yaitu dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Nah, itu dia tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk itu, kalian buka buku siswanya pada halaman 8. Kemudian kalian amati gambar apa yang ada pada buku tersebut. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengamatinya. Nah, karena waktunya sudah habis, silakan siapa yang berani untuk memaparkan dan memberikan pendapatnya mengenai gambar tersebut. Saya Bu. Ya, silakan Agi. Dalam gambar tersebut ada seorang anak lelaki yang sedang melihat-lihat kelinci kesukaannya. Ya, beri tepuk tangan untuk Agi. Nah, pada gambar ini adalah gambar Edo yang sedang melihat-lihat kelinci yang terdapat di dalam kandang. Edo ini sangat menyukai kelinci karena kelinci itu dapat bergerak dengan lincah dan juga makanan kesukaan kelinci sama dengan makanan kesukaan dia, yaitu wortel. Nah, selanjutnya coba kalian buka bukunya halaman 9 dan kemudian amati dan baca teksnya.
Ibu berikan waktu 15 menit untuk mengamatinya. Nah, karena waktunya sudah habis, siapa yang akan membacakan ulang atau menceritakan teks tersebut? Saya, Bu. Silakan Sophia. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Sophia. Nah, pada cerita tersebut, kelinci itu bergerak dengan menggunakan Kaki. ya, dengan menggunakan kakinya ya. Nah, kemudian coba siapa yang tahu mengenai langkah-langkah pembuatan gambar ilustrasi? Saya, Bu. Ya, silakan Ating. Ada 3, Bu. 1 gagasan, 2 sketsa, dan 3 pewarnaan, Bu. Ya, pintar. Jadi sebelum kita membuat gambar ilustrasi, kita harus menentukan dulu gagasannya ya. Kita menentukan dulu ide pokok yang akan kita buat itu. Misalnya, kita akan membuat gambar mengenai suasana pedesaan. Jadi kita tuh harus menentukan idenya tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus menentukan sketsanya. Jadi sebelum kita melakukan pewarnaan, kita harus melakukan dulu sketsanya gitu, harus membuat sketsanya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan pewarnaan, begitu ya. Pewarnaannya bisa menggunakan krayon, bisa menggunakan cat air ya, spidol juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kalian buat gambar ilustrasinya. Ibu beri waktu 15 menit. Nah, karena waktunya sudah habis, coba kalian siapa yang berani menunjukkan hasil karyanya dan menceritakannya? Saya, Bu. Ya, silakan Agi. Ya. Gambar apakah itu? Di sini ada gambar ayam, Bu. Ayam ini Ya. ayam kesayanganku. Ayam ini pemberian dari kakekku. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Agi. Ya, jadi tadi Agi telah menggambar dan membuat cerita mengenai ayam kesayangannya yang diberikan oleh siapa Agi? Dari kakekku. Ya, dari kakeknya. Pintar. Selanjutnya, coba buka halaman 12. Ada gambar apa itu? Kelinci, Bu. Ya, gambar kelinci. Gambar kelinci itu yang pertama gambarnya ada berapa kelinci? Ada 4. Ada 4, pintar. Nah, coba kalian buat alur ceritanya berdasarkan dengan gambar tersebut. Apakah dapat mengerti? Dapat, Bu. Ya, jika tidak mengerti nanti ditanyakan ya di mananya yang belum mengerti. Coba kalian kerjakan dulu, nanti kemudian kumpulkan. Nah, karena waktunya sudah habis, semuanya dikumpulkan ya hasil karyanya. Nah, selanjutnya coba kalian buka bukunya halaman 13. Sudah? Sudah, Bu. Nah, coba siapa yang mau membacakan? Ya, silakan Nopi untuk membacakan. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah.
Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun, kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam, tidak bergerak di sudut pandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksakannya. Nah, kemudian siapa yang mau meneruskannya? Saya, Bu. Ya, silakan lagi. Edo terkejut dari situ. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Nah, dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa kelinci itu memiliki organ geraknya yaitu kaki. Nah, karena kelinci itu memiliki kaki dan pada cerita tersebut kakinya cedera ya, terluka, maka kelinci tersebut tidak dapat bergerak. Nah, fungsi dari kaki itu yaitu untuk berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, ini adalah gambar kelinci. Bisa dilihat ya bahwa kaki depan kelinci itu lebih pendek dari kaki belakangnya. Kenapa? Karena kaki belakang itu digunakan untuk meloncat seperti itu. Apakah dapat mengerti? Mengerti, Bu. Nah, coba kalian kerjakan secara berkelompok. Sudah Ibu bagikan ya kelompoknya kemarin. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nah, karena waktunya sudah habis, coba kalian presentasikan perwakilan kelompoknya saja hasil dari diskusi kalian tadi. Siapa yang mau duluan? Kelompok yang mana? Nah, silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Ikan, organ geraknya yaitu sirip dan fungsinya untuk berenang. Yang kedua yaitu katak, organ geraknya yaitu kaki dan fungsinya untuk melompat. Yang ketiga burung, organ geraknya yaitu sayap, fungsinya untuk terbang. Ular, organ geraknya yaitu kulit dan fungsinya untuk melata. Yang kelima kadal, organ geraknya kaki dan fungsinya untuk berjalan. Yang keenam kambing, nama organ geraknya kaki, fungsinya untuk berjalan. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan. Ya, langsung saja. Nama hewannya ikan. Nama organ geraknya sirip, fungsinya berenang. Yang kedua katak. Nama organ geraknya kaki, fungsinya meloncat. Hewan ketiga burung. Nama organ geraknya sayap dan fungsinya terbang. Yang keempat ular. Nama organ geraknya otot, fungsinya melata. Dan yang kelima kadal, nama organnya kaki dan fungsinya berjalan. Dan yang keenam kambing, nama organ geraknya kaki dan fungsinya berjalan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, terdapat perbedaan ya antara kelompok 1 dengan kelompok 2, yaitu terdapat di jawaban nomor 4 ya. Ular. Kelompok 1 menjawab alat gerak ular itu adalah
kulit. Sedangkan kelompok 2 itu menjawab apa tadi? Otot. Yang benar itu adalah alat gerak pada ular itu yaitu permukaan bawah dari ular ya, yaitu otot perut. Nah, selebihnya alat gerak maupun fungsinya itu sama ya, yaitu benar. Semuanya benar gitu. Nah, kemudian coba kalian baca pada halaman 16. Gerak ikan dalam air. Siapa yang mau membacanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Nah, pada teks tadi bahwa ikan itu memiliki gerak yang unik ya. Karena ikan itu memiliki alat gerak yaitu sirip. Kemudian juga ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lainnya karena ikan itu hidupnya di dalam air. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Semuanya sudah dapat dipahami? Sudah, Bu. Nah, pembelajaran apa yang telah kita pelajari tadi yang paling kalian senangi? Saya bercerita, Bu. Ya, kemudian selanjutnya Menggambar, Bu. ya, bagus. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Membaca. Ya, pintar. Ada yang mau berpendapat lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, bagus semuanya dapat belajar dengan baik dan juga dapat tercapai semua tujuan pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan kepada Adi. Sebelum pulang, kita berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian kalian di rumah mengerjakan miniatur hewan yang terbuat dari kardus dan juga bisa menggunakan kertas karton ya, dengan bantuan orang tua juga. Nanti besok dikumpulkan ya. Ya, Bu. Mungkin hanya itu pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.